bersangkutan meninggalkan jenazah itu dan pergi. Namun, tampang dua pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja berinisial FA 16 tahun di sebuah hotel yang berada di kawasan Senopati, Jakarta Selatan dihadirkan dalam jumpa pers oleh polisi pada Jumat 26 April 2024. Adapun korban tewas seusai dicekoki narkoba dan dicabuli oleh para pelaku. Kasus ini terungkap setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari RSUD Kebayoran Baru terkait ada seorang remaja perempuan tanpa identitas meninggal dunia. Tampak kedua pelaku sudah memakai baju tahanan warna oranye. Adapun kedua pelaku diketahui bekerja sebagai wira swasta. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengungkap kasus pembunuhan sadis tersebut. Ia mengatakan para pelaku masing-masing berinisial AN alias Bas dan DH. Sebelumnya diketahui korban datang ke hotel tersebut bersama temannya berinisial APS 16 tahun. Berdasarkan rekaman CCTV, terungkap dua remaja perempuan itu datang ke hotel bersama dua pria dewasa. Korban FA meninggal dunia seusai dicekoki minuman yang sudah dicampur dengan narkoba yang sudah disiapkan oleh para pelaku. Korban sudah ditemukan meninggal dunia di hotel tersebut dan ditinggalkan oleh para pelaku. Kasus ini masih dalam pengembangan lebih lanjut. Adapun para pelaku dijerat dengan pasal dugaan penyalahgunaan narkotika di dalam hotel, kemudian dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam hal ini persetubuhan atau pencabulan. Pelatih sepak bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong banjir pujian seusai timnas U23 Indonesia meraih kemenangan hingga melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Salah satu media asing asal Korea Selatan menyoroti taktik Shin Tae-yong selama pertandingan. Shin Tae-yong dinilai membawa Indonesia berada di level yang sangat berbeda. Diketahui media Korea Selatan tersebut yakni Footballist yang juga menyoroti permainan Garuda Muda. Menurut media asing tersebut, dengan awal menerapkan formasi dasar 3-4-3, para pemain Garuda bisa bergerak dengan sangat bebas dan membangun serangan yang solid. Di tengah jalannya pertandingan, taktik dasar berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Media Footballist juga memberikan julukan kepada pelatih berusia 53 tahun itu, God Tae-yong alias si Dewa Tae-yong. Diketahui, timnas Garuda melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan secara dramatis dalam adu penalti. Secara luar biasa, Indonesia mampu memulangkan Korea Selatan dari Qatar. Adapun dua gol indah Rafael Struijk membawa Indonesia unggul 2-1 hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Korea Selatan justru mampu menyamakan skor menjadi 2-2 meski bermain dengan 10 orang. Skor 2-2 bertahan hingga waktu normal plus extra time berakhir. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa itu mampu dimenangkan Indonesia melalui adu tos-tosan dengan skor 11-10. Ingin meminta maaf kepada seluruh umat muslim atas kejadian. Dihadirkan dalam keterangan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, penampilan TikTokers Galih Los berbaju tahanan dan terus tertunduk pada Jumat 26 April 2024. Penampilan Galih Los juga terlihat semakin berbeda dengan kepala yang kini pelontos. Dengan kedua tangan terikat kabel tis, Galih didampingi dua petugas kepolisian di sisi kanan dan kirinya. Tampak Galih memakai baju tahanan warna oranye juga sempat menyampaikan permohonan maaf. Ia mengucapkan permohonan maaf khususnya kepada semua umat muslim atas kontennya di media sosial, yakni yang dianggap menistakan agama Islam hingga membuat publik resah. Galih mengaku menyesal telah membuat konten tersebut yang disebutnya awalnya untuk menghibur. Sebelumnya diketahui, Polda Metro Jaya menangkap Galih Los di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin 22 April 2024 malam. Kasubdit Siber Ditreskrim Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo mengkonfirmasi kabar tersebut. Sementara itu, konten dugaan penistaan agama itu juga diunggah Galih dalam akun media sosialnya. Tiga mobil mewah milik suami aktris Sandra Dewi yakni Harvey Moise kembali disita oleh Kejaksaan Agung.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, yakni Kuntadi, pada Jumat 26 April 2024. Adapun 3 mobil mewah yang disita diantaranya 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz. Adapun penyitaan dilakukan terkait kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022. Sebelumnya diketahui Harvey Mois menjadi tersangka ke-16 dalam kasus tersebut. Ia berstatus tersangka sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu. Kejagung sebelumnya menyita 4 mobil mewah Harvey Mois, yakni mobil Mini Cooper S Countryman F60 berwarna merah, kemudian mobil Rolls-Royce, mobil Lexus, dan mobil Toyota Velfire. Harvey Mois yang disebut berperan sebagai perpanjangan tangan dari PT RBT, yakni yang diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani. Calon Presiden atau Capres dan calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dikabarkan akan mendapat tugas baru dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni Megawati Soekarno Putri, setelah tidak terpilih pada Pilpres 2024. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, yakni Hasto Kristianto, pada Jumat 26 April 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Ganjar melalui sebuah program bernama Gaspol. Meski demikian, Hasto tidak mau membeberkan detail tugas yang akan diberikan kepada Ganjar dan Mahfud. Yang jelas, untuk Ganjar sudah dipastikan tidak dicalonkan di Pilkada 2024 karena ia sudah menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Meskipun telah kalah di Pilpres 2024, Ganjar sebagai kader PDIP disebutnya tidak boleh padam semangat juangnya. Sementara itu, untuk Mahfud sendiri, Hasto menuturkan bahwa Megawati membutuhkan sosok Mahfud yang berpengalaman dalam mereformasi hukum. Selain itu, selama ini Mahfud juga dikenal sebagai sosok yang anti korupsi dan berintegritas. Hasto kemudian mengungkap kemungkinan bahwa Mahfud nantinya akan memimpin suatu lembaga perjuangan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Terakhir, Hasto menyebut Andika Perkasa dan Andi Wijayanto yang masuk dalam tim pemenangan Ganjar Mahfud juga akan menggendong tugas baru dari Megawati. Ruang ganti Timnas Indonesia U23 pecah seusai Garuda Muda menyingkirkan Korea Selatan pada Jumat 26 April 2024 dini hari. Kehadiran Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke dalam ruang ganti tersebut menambah suasana semakin riuh. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram @timnas.indonesia. Tampak Erick Thohir disambut oleh pelatih Garuda Muda Sintayong yang berada di depan ruang ganti tersebut. Terlihat Sintayong langsung memberikan salam dan pelukan kepada Erick Thohir. Erick Thohir kemudian langsung mendatangi para pemain yang tengah bersuka cita di ruang ganti untuk memberikan ucapan selamat. Menteri BUMN tersebut juga tampak menyelami satu persatu pemain dan memberikan selamat. Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur dan bangga yang luar biasa, yakni atas keberhasilan timnas lolos ke semifinal Piala Asia U23 seusai mengalahkan tim kuat Korea Selatan di perempat final, yakni dengan skor 11-10 lewat drama adu penalti seusai di babak normal dan penambahan waktu skor imbang 2-2. Menurut Erick, Garuda Muda layak dinobatkan sebagai pencetak sejarah baru sepak bola Indonesia karena mampu membawa nama harum bangsa. Apalagi perjuangan ini diraih lewat drama penambahan waktu dan adu penalti. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo.
Tapi gampang sekali tadi ya. Ditetapkannya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih membuat publik juga turut menyoroti mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra tersebut, yakni Titik Soeharto. Publik dibuat penasaran dengan keberadaan Titik yang masih kerap terlihat mendampingi Prabowo pada acara-acara penting. Bahkan Titik digadang-gadang menjadi ibu negara untuk mendampingi Prabowo memimpin Indonesia sebagai presiden. Diketahui mulai dari masa kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024, Titik Soeharto selalu mendampingi Prabowo. Mantan istri Prabowo ini pun juga turut hadir dalam penetapan mantan suaminya itu sebagai presiden terpilih hasil Pilpres 2024 di kantor KPU RI Jakarta pada Rabu 24 April 2024 lalu. Didampingi Didit Hedi Prasetyo selaku putra sematawayang mereka berdua, hasil pernikahannya dengan Prabowo, Titik tersipu saat ditanya apakah siap menjadi ibu negara. Hubungan Titik dan Prabowo belakangan kian disorot. Hal itu lantaran keduanya sering tampil akrab dan hangat bersama Didit. Sebagai informasi, status pernikahan Prabowo dan Titik termuat di dalam dokumen pencalonan masing-masing yang didaftarkan ke KPU RI. Selain Prabowo yang maju sebagai capres, Titik juga maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg DPR RI pada daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perempuan bernama asli Siti Hediati itu dipastikan meraih kursi DPR RI berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada Sabtu 9 Maret 2024 lalu. Titik Soeharto merupakan murid dari Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah dari Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei 1998. Alasan ditundanya acara halal bihalal sekaligus pembubaran tim nasional atau Timnas Anies Mohaimin diungkap oleh juru bicara Kubu 01, Billy David. Adapun sejatinya acara itu digelar pada Jumat 26 April 2024 hari ini. Billy menyebut acara itu ditunda pekan depan lantaran Anies dan Muhaimin Iskandar atau Caimin ada urusan mendesak. Billy pun mengungkapkan selain memiliki agenda mendesak, Anies dan Caimin dikabarkan masih berada di luar Jakarta. Billy lantas menjelaskan agenda inti dari pertemuan Timnas Amin ini adalah untuk halal bihalal. Namun karena kini Pilpres 2024 telah usai, sehingga banyak pihak yang memaknai acara halal bihalal ini sebagai pembubaran Timnas Amin. Namun Billy mengatakan bahwa sejatinya dalam undangan tidak ada tajuk pembubaran dan hanya halal bihalal. Hingga kini Billy masih belum bisa memastikan tanggal pasti digelarnya acara halal bihalal tersebut. Billy hanya menyebut acara pertemuan Timnas Amin itu akan digelar pekan depan. Iran menyatakan bakal meluncurkan serangan lewat rudal bila Israel kembali berulah. Hal itu disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi pada Kamis 25 April 2024 waktu setempat. Kendati demikian, Republik Islam Iran tidak bermaksud untuk memperluas perang. Iran tidak ingin berperang dengan Israel karena berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Namun, ia memastikan Iran selalu siaga dan waspada dalam menghadapi ancaman. Iran mengatakan tidak akan menahan diri jika Israel kembali menyerang wilayahnya. Pernyataannya merujuk pada memanasnya hubungan Iran dan Israel setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Serangan itu menewaskan 7 anggota IRGC termasuk Komandan Pasukan Quds Elit Iran, Brigjen Muhammad Reza Zahedi.
Iran membalasnya dengan operasi Janji Sejati yang meluncurkan 300 rudal dan drone ke situs militer Israel pada 13 April 2024 lalu, di mana yang sebagian besar dilumpuhkan oleh jet dan pertahanan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania. Setelah serangan balasan tersebut, Iran mengancam dapat menyerang Israel dengan lebih cepat dan kuat jika Israel menyerang Iran lagi. Ia mengatakan Iran hanya menargetkan fasilitas militer Israel, sementara Zionis Israel membunuh anak-anak dan warga sipil yang tidak bersalah di jalur Gaza dengan Israel dikabarkan dikhianati oleh seorang agen mata-matanya sendiri pada Jumat 26 April 2024 waktu setempat. Hal itu karena foto-foto atau dokumentasi yang mengungkapkan detail tentang alat utama sistem pertahanan atau alutsista militer Israel dikirimkan ke seorang wanita di media sosial Facebook. Adapun wanita penerima kiriman itu ternyata agen intelijen Iran yang menyamar sebagai seorang pengguna akun Facebook tersebut. Kabar itu mencuat seusai tentara Israel dengan sukarela mendokumentasikan peluncur Iron Dome beserta lokasinya, kemudian mengirimkan kepada wanita yang diduga memiliki hubungan asmara dengan tentara Israel tersebut. Akibat kejadian ini, tentara Israel itu dihukum penjara selama 10 hari. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan dia meminta para tentaranya untuk memperlihatkan tanggung jawab mereka dan mematuhi perintah. Iron Dome memiliki setidaknya 10 baterai atau peluncur rudal dan dikerahkan di sekitar wilayah yang diduduki. Ketika radar mendeteksi ada peluru atau rudal yang akan datang, Iron Dome menembakkan rudal penangkis. Namun, Iron Dome juga pernah membuat kesalahan, di mana sistem itu pernah menembak kawanan burung dan bahkan pesawat nirawak Israel sendiri. Awal bulan ini, Iron Dome diketahui kewalahan menangkis ratusan rudal dan pesawat nirawak Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.